Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar bentang alam Indonesia di halaman 88 sampai dengan 95. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini ada Edo. Kata Edo, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang, udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Jadi kekayaan alam Indonesia itu banyak sekali ya adik-adik ya. Kekayaan laut ya, kemudian ini seperti pantai, banyak sekali pantai-pantai di Indonesia yang menjadi wisata mancanegara, wisata yang menarik turis mancanegara ya. Kemudian kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat nanti adik-adik nanti akan kita berikan tanda centang gambar yang menunjukkan kenampakan alam ya. Kemudian silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan ya. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kita lihat yang pertama. Ini ada pegunungan. Ya, ada gunung, kemudian ini ada sawah, kemudian ada pepohonan ya. Nah, ini adalah termasuk kenampakan alam. Ya. Kemudian yang gambar kedua, ini juga ada sungai ya mengalir, ada bebatuannya juga dan ada pepohonannya, ada rumput hijau. Ini juga adalah kenampakan alam. Lalu ini juga ada gunung, ada ini sepertinya danau ya adik-adik. Lalu ada bunga juga. Nah, ini juga adalah kenampakan alam. Kemudian yang berikutnya ini ada seperti waduk ya. Nah, waduk ini termasuk kenampakan buatan karena ini dibuat oleh manusia. Ya, jadi ini adalah kenampakan buatan. Ini kita silang ya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Karina jawab di bawah sini ya. Yang yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kemudian nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Ini ya. Yang gambar buatan yang gambar bendungan atau waduk ya. Kemudian apakah kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Ya, jadi contohnya ini. Pohon ini tidak dibuat oleh manusia, gunung juga ya, danau juga, sungai dan lain sebagainya. Tapi kalau waduk ini dibuat oleh manusia adik-adik. Ya, dirancang oleh manusia, lalu dibuat oleh manusia walaupun menggunakan mesin, tapi mesinnya juga dikendarai oleh manusia ya, atau dikendalikan oleh manusia. Kemudian apakah kenampakan buatan? Nah, kenampakan buatan lingkungan yang dibuat manusia ya. Nah, kemudian alam Indonesia terkenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam.
Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua. Dan masih banyak lainnya ya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Ya, nah, Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Nah, banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik ya, jadi masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, yuk kita kenali negara kita lebih dekat lagi. Nah, ini dia bentang alam negara Papua, Pulau Papua secara umum ya. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Ya, ini perbatasan sebelah sininya nih, ini Papua. Sebelah sininya adalah Papua Nugini, ya. Nah, kemudian Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Nah, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Ya, lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu di Jayawijaya ya adik-adik, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Nah, sekarang kita berlatih menentukan bentang alam secara umum, yaitu menentukan gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Yang pertama di Jawa. Karina akan jawab di sebelah kanan ya. Nah, ini Jawa ya, gunungnya ada Gunung Slamet, Sindoro, Merapi, Lembah Cukang Tenuh, Dieng, Cilengkrang, dan Kaliurang. Kemudian bukitnya ada Sumedang, Kidul, Bukit Kidul, Candi Abang, dan Moko. Sungainya ada Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Brantas. Dataran rendahnya ada Surakarta, Semarang, Madiun. Pantainya Banyu Tibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyar ya. Lalu di Sumatera, gunungnya ada Kerinci, Leser, Dampo, Talamau. Lembahnya ada Ngarai Sianok, Anai, Harau. Bukitnya ada Minangkabau, Kerinci, Rejang, Lebong, dan Bukit Barisan. Sungainya ada Deli, Batanghari, Rokan, Merangin. Dataran rendahnya ada Air Manis, Kasih, dan Cermin. Pantainya ada Pantai Lampu, Rupat, Tanjung Tinggi. Itu untuk Sumatera. Sekarang kita ke Kalimantan, ada Gunung Liang Pran, Menyapa, dan Halau-Halau. Lembahnya lembah Sungai Gedang atau Kapuas, Lembah Danum, Lembah Barito. Bukit Lintang, Kelam, terkenang Danau Sentarum. Sungainya ada Sungai Kapuas, Melawi, Barito, Mahakam, Kayan, dan dataran rendahnya ada Ketapang, Teluk Melano. Untuk pantai ada Pantai Kemala, Pantai Melawi, Melawai, dan Pantai Derawan. Kemudian untuk Sulawesi, ada Gunung Bekawerang, Supotan, Lotimojong, Mahawu, lembahnya Lembah Badah, Lembah Rama, Bukit Bone, Bukit Barui. Sungainya Jenberang, Palu, Poso, Konoweha, Walane. Kemudian dataran rendahnya ada Barum Pangkep, Bulukumba, Selayar, kemudian Goa, Ujung Pandang. Kemudian untuk pantainya ada Pantai Losari, Pantai Selayar, Pantai Akarena, Pantai Marumasa ya. Dan berikutnya ada Papua. Nah, ini ya urutannya seperti ini. Nah, Papua ada Gunung Irau, Gunung Mebo, Binjih, Puncak Jaya, lembahnya Lembah Baliem, Lembah Kaputo, Lembah Surgi. Lalu untuk bukit ada Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Teletubis ya. Kemudian sungainya ada Undir, Bian, Maro, Tariku. Kemudian dataran rendah ada pesisir Arafura, pesisir Transfly, pesisir Teluk Papua, pesisir barat Laut Papua. Pantainya ada Pantai Triton, Teluk Venue, Pantai Yen Beba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Untuk Maluku, nah ini Maluku ada Gunung Gamkonora, Gamalama.
Lembahnya Lembah Argo, Lembah Aliamato, Lembah Wayapo. Ya, bukitnya ada Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, Bukit Tidore. Sungainya ada Sungai Apu, Sungai Marikrubu, Sungai Ruate, Sungai Sapatewa, Sungai Sapulawa, Sungai Togorala, Sungai Yalua. Lalu dataran rendahnya ada Maluku Utara, Pulau Kei Kecil, Pulau Seram bagian timur. Untuk pantai ada Pantai Ora, Natsepa, dan Jiku Merasa. Lalu Bali, ya ini Bali. Bali ada Gunung Agung, Batur, Gunung Abang, Batu Karu, dan Merbuk. Untuk lembah ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat, Melangit. Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong. Untuk sungai ada Balangan, Tikat, Buleleng, Pakerisan. Dataran rendahnya ada Badung, Gianyar, Buleleng, Batur. Untuk pantai ada Kuta, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, dan Nusa Dua. Kemudian Kepulauan Nusa Tenggara, ini ada Gunung Kelimutu, Rinjani, Tambora, Lewotolo, Roka, Tenda. Untuk lembah ada Bola Palelo, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok. Untuk bukit ada Bukit Mando, Bukit Marese, Bukit Pangasingan. Untuk sungai Kambiniru, Wajalu, Benanain, Kebunan Putih ya. Mungkin kalau Karina ada salah sebut mohon dimaafkan ya. Lalu ada dataran rendah Taliwang, Seteluk, Sumbawa Besar, Moyo Hilir, Lape, Lopo. Lalu pantainya Senggigi, Gili Trawangan, dan Pantai Koka ya. Nah, kemudian di sini kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliran kamu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam di provinsimu. Nah, untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi ya. Bisa juga di perpustakaan atau dari Google atau digital. Nah, Karina akan contohkan Jawa Tengah ya. Nah, Jawa Tengah ini ada Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Unggaran, Merbabu, Lawu. Lembahnya ada Lembah Madu, Sumilir, Tularan. Lalu bukitnya Bukit Sikunir, Sigunung, Cumbri, Kukusan. Kemudian untuk sungai, Sungai Serayu, Bengawan Solo, Kaliprogo, Pemali. Lalu dataran rendahnya ada Surakarta, Semarang, Tegal, Pekalongan. Pantainya ada Teluk Penyu, Laguna, Karangagung, Pasir Putih, Kartini ya. Kemudian, nah ini bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, iklim di Indonesia ini iklim tropis ya adik-adik, karena kita dilewati oleh garis khatulistiwa ya. Kemudian letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, ini yang Karina bilang. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan jauh antara suhu pada musim hujan dengan musim kemarau. Nah, ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Ya, ada di belahan dunia lain yang malamnya lebih lama dari siang adik-adik ya. Jadi siangnya mungkin hanya 1 jam, 2 jam tergantung itu lagi musim apa. Ya, ada juga yang siangnya lebih lama kalau di musim panasnya ya. Nah, kalau kita sama 12 jam pagi, 12 jam malam. Ya, jadi gelapnya gitu ya. Kemudian berikutnya ini, keadaan iklim di Indonesia secara umum. Nah, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahannya adalah 6 bulan sekali. Yang pertama ada iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Ya, iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Untuk iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ya, nah ini ada globe atau peta dunia. Ya adik-adik ya. Nah Indonesia itu ada di sini. Ya.
Nah, berdasarkan penjelasan iklim, jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Nah, di Indonesia itu terjadi di bulan Oktober sampai April ya, adik-adik ya, musim penghujannya. Lalu, pada musim kemarau terjadi di bulan April sampai Oktober. Dan yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim. Ya, yaitu adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, itu angin muson. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!